Giliran orang lain beli motor atau beli mobil, ngomongin lagi. Padahal bulan puasa nggak berhenti-berhentinya, tergantung tingkat keimanannya. Jempok, tahu nggak tuh tetangga sebelah baru beli motor kredit. Kok tahu? Iya, pelaksanya bilang kredit. Lah mau kredit mau tunai juga apa urusannya? Memang kalau kredit, mohon maaf, pembiayaan ke bank syariah misal, emang yang ngomongin ikut ngangsur? Tidak. Sudahlah, kalau tidak bisa dihilangkan, ya di stop dulu di bulan Ramadan mah. Pahalanya sayang hanya berkurang karena untuk ngomongin orang. Memang nanti hidup ketika setelah meninggal dunia, Allah Jalla wa Azza bertanya, "Hei bulan, kamu tahu tidak si doi, si Fulan bin Fulana, tetangga kamu di pinggir pas waktu hidup di dunia melakukan apa saja sih?" Enggak. Yang ditanya adalah amal kita. Yang ditanya adalah amalan kita sendiri. Tidak pernah Allah mau kepo, tidak pernah Allah mau bahasa sekarang mau flexing, tidak, mau FOMO, tidak. Ditanyanya adalah amal perbuatan kita selama di dunia. Saya capek-capek puasa Ramadan, kemudian hanya amalannya berkurang. Ibu-ibu, giliran bapak-bapak pun sama. Mohon maaf nih Pak ya, mohon maaf, ribu-ribu maaf. Tanpa so idealisme Pak. Kalau buka, berbukalah, dalam hadis juga berbukalah dengan yang manis. Dan bapak-bapak ahli hisab mah gak kuat, saya mah pengen ngerokok. Tahan terlebih dahulu Pak, bukanya sunnah saja udah. Dengan yang manis dulu, aturan mau merokok mah nanti ajalah sesudah taraweh. Syukur-syukur selama bulan Ramadan stop dulu menjadi ahli hisab. Syukur-syukur nanti bisa jadi rokoknya bisa jadi ke tanah abang Pak. Konteks kekinian, balik lagi tadi ke keimanan. Sekarang banyak halnya di beberapa media banjir di mana-mana, betul Pak? Yang paling headline news adalah di Sukabumi kalau tidak salah. Sukabumi, Jawa Timur, Karawang, yang paling duluan Bekasi, semuanya lumpuh. Memang Allah tadi berikan kembali kepada rumusnya, ketika kamu beriman maka harus sudah siap-siap diuji dengan cobaannya. Asiban nasi ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak dikatakan beriman Pak, tidak disebut orang yang beriman kalau belum diuji. Ya Allah, semoga nanti akhirat saya masuk surga, menjelang meninggalnya pun husnul khotimah. Berdoa seperti itu, ke masjid gak pernah, puasa boro-boro, sedekah apalagi. Kalau malaikat bilang teh hari mana lieur, nabung tidak pernah, ke bank tidak pernah, deposito tidak, nabung harian tidak, ujung-ujung datang ke bank bawa bolong, saya mau ambil uang. Apa yang kejadian? Hotel Prodeo yang ada juga di penjara. Pun demikian dengan kita. Memang yang kita jagokan selama ini ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, itu bisa meyakinkan kita masuk surga? Tidak sekalipun tidak Pak. Yang bisa memasukkan ke surga mah sesuai hadis adalah rahmat Allah. Tapi jangan dibalik lagi Pak tadi. Kata Pak Salman juga yang bisa masuk surga mah rahmat Allah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba yang sudah gak sholat, sudah gak puasa, sudah gak ke haji, sudah gak sedekah. Orang mengartikannya hanya sebatas tadi letterlah, tekstualnya adalah rahmat Allah. Salah juga kalau diafsirkan seperti itu. Upaya untuk mendapat kasih sayang Allah adalah dengan cara taqarruban ilallah,
mendekatkan diri kepada Rabb Jalla wa Azza. Dengan jalan apa? Dengan jalan ibadah, entah itu mahdhah ataupun ghair mahdhah, entah ibadah ritual ataupun ibadah sosial. Tidak dikatakan beriman juga ketika hanya, mohon maaf, bapak-bapak semua hanya bahasa Sunda nama, bahasa Perancis mah ada kulwe di masjid. Hanya ibadah ritual saja di masjid, tetapi tidak akur dengan tetangganya. Tidak akur dengan tetangganya, tidak saling tanya, tidak saling ramah, tidak saling memberikan hadiah, tahabu, saling memberikanlah hadiah kepada sesama tetangga, tahabu, maka akan saling mengasihi. Di sanalah letak keberimanan kita semua. Ujian demi ujian yang datang adalah upayanya kita untuk ditingkatkan menuju level naik kelas, Pak. Kalaupun ujian nasional ada untuk SMP ke SMA. Kalau dulu kita UMPTN, sekarang tidak tahu bahasanya apa, SNPTB. Kalau mau universitas harus ada ujian dulu. Di militer mau naik pangkat ada ujian dulu. Di kantor ada debrief dulu. Ketika bela diri mau naik sabung, ujian terlebih dahulu. Pun demikian, mari kita respon terhadap ujian yang sekarang Allah berikan dengan sifat positif, bahwasannya Allah akan mengangkat derajat kita semua. Ujian bapak sebagai kepala keluarga biasanya ada di 10 hari terakhir. Betul Pak? Betul. Bapak-bapak yang senyum sudah paham arahnya kemana. Pak, itu tetangga sebelah sudah bikin kue Pak, nastarnya sudah wangi. Yang ada bapak kayak atau mah karena yang hafal lama, baru juga kemarin baru beli baju lebaran anak-anak. 10 hari terakhir, kenapa sih Rasulullah SAW sempat menyitir hadis ketika 10 hari terakhir, maka kencangkanlah ikat pinggangnya. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk lebih mendekatkan kepada Allah Rabb Jalla wa Azza. 10 hari terakhir biasanya minta, benar-benar mintanya Pak, Allahumma balighna Lailatul Qadar. Ya Allah, sampaikanlah kami ke Lailatul Qadar. Ada juga salah penafsiran, misal Pak, saya sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau dikonversi malam Lailatul Qadar itu adalah selama 83 atau 84 tahun. Beres Idul Fitri dia tidak sholat lagi. Beres Idul Fitri dia tidak puasa lagi. Kenapa tidak pernah jamaah ke masjid, tidak pernah sholat lagi? Sudah pernah mendapatkan Lailatul Qadar 84 tahun. Ya Allah, salah tafsir lagi, salah memahami lagi. Pak Haji yang sudah ke Mekah, sholat di Mekah itu sama halnya pahalanya dengan 100.000 kali dibanding sholat al-khairiyah. Datang pulang dari Mekah, datang pulang haji, Pak Haji, kenapa tidak pernah sholat ke masjid lagi? Saya sudah punya deposit tabungan 100.000 rakaat. Salah menafsirkan lagi. Gara-gara salah tafsir, bahasa Perancisnya Pak Buyut Pak jadinya. Yang seharusnya ditempatkan pada tempatnya, ini malah melebar kemana-mana. Yang kedua, amin yang kedua tadi, ketika Rasulullah SAW, celakalah bagi mereka yang disebutkan namaku Nabi Muhammad SAW, kemudian tidak menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, amin yang ketiga, ketika selama di dunianya masih ada orang tuanya, kemudian tidak bisa menyebabkan dia ke surga, maka Rasul pun menjawab adalah amin ya Rabbal Alamin. Bulan Ramadan tentunya tinggal berapa hari lagi Pak? Sekarang hari ke
Sekarang hari ke-9 ya Pak. Berarti Bapak sudah menghitung kapan THR-nya. Kapan THR 9 hari lagi berarti 21 hari lagi insya Allah jadi lebaran Pak. Insya Allah jadi lebaran. Responsibilitas kita terhadap orang-orang yang mohon maaf, beribu-ribu maaf, baru datang ke masjid, baru datang sholat taraweh, baru berpuasa, tidak usah sinis ya Pak ya, tidak usah sinis pandangannya. Ada yang datang, alhamdulillah, Pok, lu kemana aja? Baru bulan Ramadan datang ke sini. Nih, mukenanya baru ya, bulan Ramadan. Gak usah gitu-gitu Pak. Datang bapak-bapak, Jack, lu kemana aja Jack? Biasa di pos ronda, sekarang datang ke masjid. Gak usah Pak, gak usah. Gak usah seperti itu Pak. Tidak ada yang tahu nanti di akhir hayatnya Pak. Innamal a'malu bi khawatimiha. Apalagi nama opininya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Segala perbuatan itu nanti tergantung kepada akhirnya. Khawatimiha. Belum tentu juga sekarang labelnya Pak Ustadz, Pak Kiai, kemudian akhir hayatnya husnul khotimah. Belum tentu juga sekarang kalau sekiranya, mohon maaf, sekalipun pendosa kemudian akhir hayatnya su'ul khotimah. Tidak. Ada beberapa hadis, ada beberapa literasi, ada beberapa keterangan justru yang kiai turun ke bawah, yang ahli pendosa masuk surga. Sepele, hanya sebatas, mohon maaf, hanya sebatas ngasih makan anjing yang kelaparan, masuk surga. Tetapi lihat yang di hide-nya, amalan-amalan yang ditutupinya. Kalau nanti kita belajar kitab Al-Hikam Pak, itu kitab fenomenal Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada yang namanya konsep humul Pak. Humul itu tidak mau terekspos. Amalan-amalannya tidak mau orang lain mengetahui. Pun demikian, mohon maaf, dengan puasa kita. Adakah sekarang yang tahu di sebelah Bapak ini sedang puasa? Ada yang tahu? Tidak pernah ada yang tahu. Kalau sholat sudah jelas. Mau ria juga sholat bisa. Datang calon menantu, calon mertua dibagus-bagusin. Allah bisa. Kalau zakat bisa. Kalau sedekah apalagi. Datang ke rumah minta untuk pembangunan, renovasi ataupun bersih-bersih Masjid Al-Khairah. Datang para pemuda ke rumah kita. Pemuda tong, nih gua sodako ya 5.000 rupiah. Tapi nanti hari Jumat umumin ya, 5.000 diumumin hari Jumat. Ini murah, ayo ke surga kan 5.000 rupiah. Diumumin bisa ria, zakat bisa. Makanya pahala puasa unlimited. Pahala puasa wa ana azibih. Allah Rabb Jalla wa Azza yang memberikan hak prerogatif pahala puasa untuk seseorang bisa 10 kali, bisa 700 kali, tak terhingga pun bisa. Balik lagi tadi ke nilai keimanan. Kalau bukan karena iman, mungkin Bapak yang bekerja keras boleh jadi, mohon maaf, ketika bawa kendaraan kemudian merasa haus, merasa lapar. Kalau bahasa anak sekarang mah Bapak bisa mokel. Bisa. Ada yang tahu keluarga? Tidak ada yang tahu. Yang tahu Anda dan Allah Jalla wa Azza dan penjual nasinya. Ya, beres makan siang kemudian balik ke rumah, apa yang terjadi? Pura-pura lemas bisa Bapak? Bisa. Pura-pura pusing bisa? Bisa. Kenapa? Aduh, di jalan macet, capek. Padahal di sini ada bekas cendol sama nangka. Bisa. As-saumu li wa ana azibi. Saum itu untukku, kata Rabb Jalla wa Azza.
maka aku sendiri yang memberikan pahala saum tersebut. Tidak bisa diejawantahkan berapa pahala yang saya dapat, tidak. Apalagi nanti di malam 10 hari terakhir. 5 menit sebelum terakhir, mohon maaf, 10 hari terakhir memang idealismenya banyak hadis-hadis yang masyhur supaya meramaikan di malam-malam ganjil. Tapi beribu-ribu maaf, mohon lagi Pak, mohon maaf beribu-ribu maaf. Kalau kita punya framing seperti itu, berarti Allah mendatangkan malaikatnya, salamun hiya hatta matla'il itu di malam-malam ganjil. Hadisnya 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Kalau bisa malam genap, malam ganjil, malam genap, malam ganjil. Pasca Ramadan, sejatinya amalan-amalan ritual yang bisa dilakukan di bulan Ramadan, yang biasa dilakukan di bulan Ramadan, maka lakukanlah kembali. Jangan salah paham Pak, lakukanlah kembali. Kata Pak Salman, lakukanlah kembali. Tiba-tiba Ustadz Abdurrahim, Bapak Ibu sekarang waktu sudah 7:30 di Syawal, ayo kita terawih. Mungkin tidak bisa untuk terawih Pak, tidak bisa untuk terawih. Harapannya, mohon maaf Pak, harapannya jadilah sesosok manusia yang robbaniyun, bukan yang ramadaniyun. Paham sampai sini Pak? Jadilah sesosok manusia yang robbaniyun, bukan yang ramadaniyun. Sesosok yang taat beribadah tidak hanya terbatas dengan waktu Ramadan saja, tetapi jadilah robbaniyun, mendekati Allah Rabb Jalla wa Azza secara kontinuitas. Kalaupun disebutkan prime time, waktu istimewa, bulan istimewa, itulah puncaknya. Kita sudah terlatih, bukan hanya di bulan Ramadan, bahkan di beberapa literasi keterangan pun, beberapa salafus sholih berdoanya itu bukan Allah membalik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik Ramadan wa asyid maqasidana, tidak. Tetapi bagaimana ketika 6 bulan pasca Ramadan dia mengevaluasi gerakan ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, adakah yang terlewat di dalam bulan-bulan lainnya. 6 bulan pertama, 6 bulan setelah itu baru berdoa, ya Allah Rabb Jalla wa Azza, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, syahrun azimun, syahrun mubarak, Ramadaniyun, Rabbaniyun. Kalau di dalamnya sudah terpatri Rabbaniyun, apapun ujian yang datang kepada kita, insya Allah Rabb Jalla wa Azza mendekati kita dalam keadaan secepat kilat. Kenapa? Kita sudah terbiasa bangun malam, kita sudah terbiasa dengan puasa, dengan saum, kita sudah terbiasa dengan berdoa. Memang di dalam berdoa biasanya setelah tarawih, setelah sholat witir, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Berdoa juga Allahumma sallim ala Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tusallimhum minna mutaqabbala. Saking istimewanya bulan Ramadan. Jangan pernah disia-siakan prime time yang Allah berikan kepada kita, karena suatu saat kelak ketika sudah waktunya, Allah Rabb Jalla wa Azza tidak bisa memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan. Belum tentu tahun yang akan datang kita bisa menghirup udara Ramadan. Belum tentu kita bisa membersamai keluarga kita. Besok lusa, wallahu a'lam bishawab.
hari Ramadan yang akan datang. Mari kita isi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menjadikan pahala dilipat gandakan. Kalaupun seandainya Bapak tidak menjadi imam nih Pak, lihat jadwal tarawih sekarang Ustaz Abdul Rahim lama Pak, 23 rakaat lagi, sudah Bapak saja yang jadi imam di rumah, boleh tidak? Boleh Pak, boleh. Sayyidina Rasulullah SAW pun tidak berjamaah melaksanakan sholat tarawih, tidak sholat berjamaah sholat tarawihnya. Ketika siapa? Ketika zaman Umar bin Khattab ada sholat tarawih berjamaah. Boleh. Maka Bapak pun harus siap mengupgrade hafalan-hafalannya. Ya Pak ya, siap mengupgrade. Nah, Bapak nggak hafal surat pendeknya, sudah sehafalnya saja. Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang paling dianggap oleh mudah di dalam Al-Quran tersebut. Kalau di pesantren ya silahkan tulus zaman, waktunya panjang Pak. Tapi kalau misalkan di yang heterogen majemuk seperti ini, jadi imam yang nggak usah panjang-panjang juga Pak. Kasihan Pak. Ingat, usia jamaahnya tidak semua rata. Kalau di pesantren kan santrinya banyak Pak. Kalau di kita banyak usianya, ada yang tua, ada yang sudah sepuh, ada yang nenek-nenek, ada yang kakek-kakek, ada yang pemuda, ada yang hamil. Kalau panjang bacaannya, mohon dipahami, dipermudah saja bacaannya. Kalau begitu, dan balik lagi tadi ke Bapak karena panjang, ya sudahlah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin, amin. Anak keduanya, Bapak keren suaranya. Giliran kedua, taruhan yang pertama yang gitu ya, kulhu apa ina, karena yang paling pendek sama kulhu dan ina, kulhu 4, ina 3, kedengeran sama bapaknya. Bocah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca untuk menggagalkan anak satu dan anak kedua. Qul ya ayyuhal kafirun, bagi saya adalah bapak lagi bunuh diri. Kalau baca Quran surat Al-Kafirun tidak ada ujungnya. Kalau tidak hafal-hafal mah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu. Anak yang pertama sama yang kedua si bapak itu beres-beres terkelar-kelar. Ibunya kemudian wala ana a'budu, lama-lama sama ibunya bilang waladhdallin. Amin, balik lagi ke waladhdallin. Gak usah seperti itu. Yang biasa aja, yang biasa saja. Kalau begitu satu ayat tidak apa-apa. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, amin. Ingat, bapak-bapak yang berada di sini, satu ayat tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Allahu Akbar, boleh? Paling bapak beres bapak nunnya sekarang. Boleh seperti itu? Boleh, silakan Pak. Jadi ketika pun nanti isi dengan kajian-kajian di bulan Ramadan, isi dengan hal-hal yang terbaik, isi imamnya pun mahram melihat makmumnya. Kalau terlalu cepat juga boleh. Amin, Allahu Akbar. Yang ada bapak-bapak yang sudah sepuh encok, ya kumaha itu Ustaz ganjang-ganjang deui. Gilirannya lama, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Wah, lama, rokok juga belum habis. Lama juga jangan Pak, kasihan. Kenapa? Bapak-bapak yang kebiasaan makannya setelah tarawih harus bakal di sini sebelum. Di sini kan airnya Pak, air nanti tambah promah Pak, promah. Kenapa? Enak perutnya, kenapa orang belum makan? Kasihan
umur awsatuha, sebaik-baiknya perbuatan adalah yang di pertengahan. Kenapa kalaupun misalkan ke Mekah, Madinah, hal yang paling ucapkan sebelum subuh, istawu, 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 sambil melihat karakteristik siapa-siapa jemaahnya, baru subuh sufufakum, untuk menentukan metodologinya, kapan harus baca surat A, kapan harus surat baca B. Karena fleksibel kan di dalam Islam. Bahkan ada sholat khauf, betul kan? Sholat khauf yang saling berbarengan untuk saling menjaga, saking fleksibilitasnya. Basyiru wala tunafiru, permudahlah Pak, jangan ditakut-takuti. Bahwa kalau lihat misalkan di mana di viral, di TV-TV swasta, masjid itu justru masjid yang dijadikan cozy ataupun nyaman untuk semua kalangan. Bahkan di Turki, di masjidnya ada mainan Pak. Untuk apa? Menciptakan rasa nyaman regenerasi yang akan datang. Tapi jangan-jangan lantas di sini juga dangdutan, ya tidak juga seperti itu. Tidak seperti itu. Harus ada pada koridor sesuai dengan ketaatan, sesuai maroji kepada Quran dan Sunnahnya. Alhamdulillah waktu sudah sampai ke waktu syuruh. Mari kita tutup liqa kita kali ini. Mudah-mudahan ada ibrah, ada hikmah yang bisa kita ambil dalam upayanya amalan yang optimal dalam menjalankan misi di bulan Ramadan ini. Derajat takwa akan diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat-syaratnya. Sekali lagi mohon maaf, beribu-ribu maaf. Wal maafu minkum. Closing statementnya, jangan pernah menyimpan satu nama siapapun, jangan pernah menyimpan satu nama yang telah hari ini menyebabkan kekesalan di dalam diri dan hati Bapak. Kalaupun ada crash hari ini dengan siapapun, maka sudah close saja sebelum menjelang tidur. Jangan pernah menyimpan satu nama yang membuat hati kita kesal, ya Pak. Sudah closing aja. Pahalanya apa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-syarra'i wad-dharra'i wal kadhibina wal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pahala yang Allah berikan ketika Bapak menghapuskan kekesalan terhadap satu nama adalah surga daripada harus menyimpan satu nama. Dan bersihin hati di Ramadan, bersihin hati, lempengin niatnya Ramadan ini mau dibawa kemana, mau nyampe derajat takwa apa tidak. Semakin nyampe derajat takwa, semakin Bapak akan, mohon maaf tadi garis tebalnya adalah semakin banyak diuji. Tetapi ketika sudah beres diuji, insya Allah beres Ramadan, Bapak punya gelar sebagai sosok yang fitri, sosok yang sudah dicuci, sosok yang sudah di-recharge oleh Rabb Jalla wa Azza. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Kalaupun ada salah, ada kekeliruan di dalam majlis ini, ada ketawa, ada kurang konsentrasi, maka Allah Rabb Jalla wa Azza dengan doa kifaratul majlis tersebut kemudian dihapuskanlah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'assalamah. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.